Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bertemu lagi di Dunia Maya bersama Bapak Bayu Aditya Laksono. Ya, pastinya Pak Bayu di sini akan memberikan layanan bimbingan dan konseling. Apa yang akan disampaikan Pak Bayu? Ya, pada kali ini Pak Bayu akan menyampaikan tentang mengenal profesi baru di era remote. Ini sangat penting sekali untuk kalian mengenal profesi-profesi baru di era revolusi 4.0. Ya, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang profesi. Nah, Pak Boy akan menyampaikan apa sih itu profesi ya. Profesi itu berasal dari bahasa Latin profesio yang mempunyai dua definisi, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas, jadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Nah, salah satu contoh dari profesi ya, misalkan dokter ya. Dokter itu adalah profesi, mereka mempunyai janji dan ikrar untuk melayani masyarakat apabila mengeluh tentang dirinya atau kesehatan badannya, misalkan periksa dan lain sebagainya. Itu dokter mempunyai janji harus wajib untuk memeriksa dan menganalisis kesehatan seorang tersebut dan memberikan solusi bagaimana supaya apa yang dialami dari seseorang itu, sakit yang dialami dari seseorang itu bisa disembuhkan. Dan dengan kegiatan yang dilakukan oleh profesi dokter itu juga menjadi suatu pekerjaan dan pastinya memperoleh nafkah. Itu adalah salah satu atau pengertian dari profesi ya. Dan titik poin yang pasti ya, profesi itu adalah suatu pekerjaan dan kita seringkali menganggap profesi itu adalah sebagai suatu pekerjaan ya. Namun sesungguhnya tidak semua pekerjaan adalah profesi. Nah, profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya ya. Jadi profesi itu adalah suatu pekerjaan, tapi pekerjaan itu ya belum tentu adalah suatu profesi. Nah, di sini dimaksudkan kalau profesi itu pasti bekerja dan mereka mendapatkan nafkah atau uang dalam pekerjaan yang dilakukan. Tapi kalau pekerjaan itu belum tentu adalah suatu profesi. Karena apa? Dengan pekerjaan ya itu adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan dan menghasilkan uang, tapi mereka tidak dituntut atau tidak wajib untuk melakukan pekerjaan tersebut harus jadi seperti pekerjaan seperti serabutan ya, dia mempunyai keahlian misalkan memperbaiki motor ya, itu ada suatu pekerjaan itu tanpa ada ikrar ataupun janji, jadi buka ya sewaktu-waktu, tutup ya sewaktu-waktu ya. Dan disitu apabila melakukan suatu kegiatan dia akan memperoleh uang atau penghasilan. Ini titik poinnya dari suatu profesi atau dengan suatu pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ciri atau karakteristik dari profesi. Nah, seperti dokter tadi ya, cirinya yaitu pengetahuan teoritis. Yang pertama yaitu keterampilan berdasar pengetahuan. Jadi yang dimasukkan dari pengetahuan teoritis ini yaitu seorang profesi mempunyai satu keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis. Jadi mereka apabila ingin mendapatkan gelar suatu profesi, jadi harus bisa menguasai pengetahuan atau teoritis yang mereka miliki, kemudian mereka tuangkan dengan keterampilan dengan pekerjaan dan menghasilkan suatu penghasilan atau suatu nafkah. Yang kedua yaitu asosiasi profesional, yaitu meningkatkan status para anggota. Nah, di sini biasanya seorang pimpinan atau seorang manajer ya, untuk meningkatkan status
para anggota seperti profesi kepala dinas, kepala kedokteran. Jadi mereka itu harus bisa meningkatkan statusnya dengan bekerja lebih tekun, dengan jenjang karir mungkin sudah lama dengan profesi tersebut, kemudian naik pangkat. Nah, itu adalah salah satu asosiasi atau meningkatkan status para anggotanya. Kemudian pendidikan insentif ini adalah salah satu profesi yang perlu pendidikan lama dan ya seperti tadi ya, untuk meningkatkan statusnya mereka harus perlu pendidikan lama dan tinggi. Jadi seorang profesi itu seperti dokter ataupun profesi sebagai polisi ataupun tentara, mereka dengan menyandang profesi tersebut dengan gelar tersebut semakin lama ya, semakin pendidikannya semakin lama, itu pastinya akan semakin tinggi. Yang pastinya seperti contohnya naik pangkat dari kopral menjadi setan, mungkin dari dokter menjadi kepala rumah sakit. Nah, jadi disebut dengan pendidikan ekstensif dari ciri karakteristik suatu profesi. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini juga bisa dilakukan oleh profesi, ujian ataupun tes untuk persyaratan lulus. Misalkan seorang dokter ya, dokter umum ingin menyandang profesi menjadi sebagai seorang dokter ahli gigi ya, mereka harus melewati ujian ataupun tes untuk bisa menjadi atau menyandang menambah menjadi dokter ahli gigi. Itu yang disebut dengan uji kompetensi. Kemudian yang selanjutnya ada pelatihan institusional ya. Pelatihan institusional ini mengikuti pelatihan yang lebih tinggi dan seperti profesi-profesi yang sudah disandang, salah satunya seperti guru ya, yang sudah terlibat guru dengan profesi PNS ya, mereka itu harus mengikuti banyak latihan untuk menjadi jenjang yang lebih tinggi ataupun profesional ya, seperti itu yang disebut dengan pelatihan institusional. Kemudian kode etik. Nah, dalam profesi itu mempunyai kode etik, karena kode etik suatu profesi itu sangat penting sekali. Karena apa? Mereka itu sangat bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dilakukan untuk menjaga kedisiplinan mereka, dan pastinya sangat berpengaruh kepada masyarakat ataupun yang dilayani. Seperti profesi dokter, mereka itu wajib apabila ada seseorang yang ingin periksa karena keluhan sakit yang dia alami, itu dokter harus wajib memeriksanya dan menganalisis kasusnya tersebut dan memberikan solusi. Misalkan memberikan solusi tidak lanjut obat ataupun operasi di rumah sakit. Itu adalah salah satu ciri ataupun karakteristik dalam profesi ya. Yang terakhir tadi adalah kode etik, dan masih banyak dan lain sebagainya, masih banyak ciri karakteristik di profesi-profesi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada, sedangkan yang di sini adalah suatu pekerjaan di revolusi 4.0 ya. Apa sih pekerjaan di era revolusi 4.0? Yaitu adalah seseorang yang mampu memanfaatkan peluang dan mengembangkan bakat untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ini beda sekali dengan profesi. Jadi kita di era revolusi 4.0 ini harus bisa memanfaatkan peluang dan bisa mengembangkan bakat kita untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kalau misalkan kita untuk menjadi profesi kan ada melalui tes, melalui pelatihan dan sebagainya, itu biasanya menunggu hal seperti itu sangat lama sekali. Jadi di era sekarang ini kita harus bisa mengembangkan bakat yang kita miliki, supaya apa? Untuk kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, bisa menghasilkan pendapatan, dan kita bisa mengembangkan bakat yang kita miliki, yang nantinya pastinya bisa kita kembangkan dengan perusahaan-perusahaan ataupun dengan instansi yang lainnya, supaya kita itu bisa mendapatkan atau menghasilkan hal yang baru, dan pastinya bisa mendapatkan uang ya untuk kelangsungan hidup kita.
bisa. Itulah yang disebut dengan pekerjaan atau suatu pekerjaan di era revolusi 4.0. Nah, contoh-contoh pekerjaan di era revolusi 4.0 ini ada beberapa yang Pak Bayu sampaikan. Yang pertama adalah aplikasi developer ya. App developer itu adalah seorang yang mampu membangun ataupun mengembangkan software dengan memakai bahasa pemrograman. Ya, dia ini seorang yang menguasai software atau bahasa-bahasa pemrograman biasanya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan software ataupun pemrograman mereka biar bisa pekerjaan dalam perusahaan tersebut bisa lebih berkembang dan memberikan penghasilan yang lebih baik. Seorang ini tidak semua orang bisa memiliki atau menguasai keahlian ini, oleh maka itu biasanya bakat-bakat yang seperti ini dibutuhkan di perusahaan dan pastinya penghasilannya sangat tinggi sekali. Yang kedua yaitu web developer.com ya. Seorang web developer.com ini adalah seseorang yang mampu memperluas jangkauan pemasaran dan lebih menjangkau konsumen. Jadi pekerjaan dia ini adalah bagaimana apabila suatu perusahaan mampu menjangkau pemasaran dan bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak melalui website ataupun online ya yang dilakukan seorang web developer. Kemudian yang selanjutnya ada content creator. Nah, seorang content creator ini ada seseorang yang mampu menghasilkan karya untuk menarik hasil produksi, mampu berkreativitas, memberikan membuat suatu karya bagaimana produksi oleh suatu perusahaan itu dapat menarik dan mendapatkan banyak konsumen. Jadi ini seseorang yang mempunyai pekerjaan konten kreator ini biasanya seorang desainer ya, dia mampu mendesain atau memberikan karya-karya baru untuk bisa menarik produksi dari suatu perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu spesialis media sosial. Nah, ini di era revolusi 4.0 ini pekerjaan sebagai spesialis media sosial dibutuhkan sekali. Karena apa? Mereka itu mampu mempromosikan dan menghasilkan konsumen dengan memanfaatkan media sosial. Ya, di era sekarang ini banyak sekali media-media sosial yang tersedia. Jadi mereka bisa mengembangkan bakat mereka dengan menguasai media-media sosial yang tersedia tersebut dengan memasukkan produksi-produksi baru apabila dibutuhkan dan untuk pastinya untuk menarik konsumen dan menghasilkan suatu pendapatan yang lebih baik. Nah, itulah tadi perbedaan antara profesi dan pekerjaan yang dimana tadi sudah saya sampaikan. Profesi adalah suatu pekerjaan dan pekerjaan belum tentu disebut dengan suatu profesi. Jadi kalian di era revolusi 4.0 ini harus bisa benar-benar mengembangkan bakat yang kalian miliki, ya pastinya memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengembangkan atau mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Jadi di kesempatan seperti ini peluang-peluang sangat terbuka ya, melalui media-media sosial, melalui internet, melalui daring. Jadi kalian bisa mengembangkan diri kalian dan cari bakat yang kalian miliki supaya di kehidupan sehari-hari kalian itu apa yang kalian lakukan, keterampilan yang kalian miliki bisa mendapatkan suatu penghasilan. Nah, untuk selanjutnya tugas yang akan Pak Bayu berikan kepada kalian yaitu tentang menganalisis diri kalian ya. Sekarang analisislah diri kalian masing-masing, cari dan dalami bakat yang ada pada diri kalian, pastinya bakat-bakat yang mengenai di era revolusi 4.0 yaitu tentang teknologi yang sudah berkembang saat ini. Kemudian bakat tersebut kalian pahami ya, yang kalian miliki itu bisa memberikan hasil apa dan bisa menghasilkan pekerjaan seperti apa. Nah, untuk memberikan atau menuangkan analisis pada diri kalian tersebut nanti akan Pak Bayu berikan melalui link di via WA grup masing-masing ya. Tugas tersebut bisa kalian klik kemudian ketikkan di situ. Ini supaya apa? Supaya kalian itu di era sekarang ini untuk pemanfaatan teknologi yang ada kalian bisa kembangkan atau bisa memulai untuk bakat baru ya.
dengan memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia. Segala sesuatu itu memang sekarang di musim pandemi ini semua dilakukan melalui online ya, pemasaran, penjualan, bahkan pekerjaan panggilan itu juga melalui teknologi yang sudah berkembang, media sosial. Kita mau makan tidak perlu harus keluar rumah ya, cukup kita memesan melalui Shopee ya, melalui Gojek, melalui Grab, itu pesanan makanan sudah datang. Nah, kita kalau mempunyai bakat misalkan memasak ya, kita kembangkan saja dengan memasak tersebut, masakan yang kita kuasai itu kemudian kita promosikan melalui media sosial. Dan begitu kan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak hanya monoton atau cenderung membosankan, tapi juga bisa mendapatkan penghasilan untuk menambah menambah uang saku kita. Itu sebagai siswa juga bisa, sebagai peserta didik kalian juga bisa memanfaatkan media sosial ataupun teknologi yang tersedia itu untuk menghasilkan uang ataupun tambahan di masa pandemi ini ya, di masa pandemi atau masa corona ini. Jadi itu yang bisa Pak Bayu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk tugasnya ya, analisis diri ya, bakat yang kalian miliki, kemudian dari bakat itu yang kalian miliki bisa memberikan hasil apa dan menghasilkan hasil seperti apa. Insya Allah nanti dengan menganalisis diri ini untuk kedepannya bisa menghasilkan apa yang kalian inginkan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.